Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Allah yang menjadi khotbah di Jumat Agung diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Demikian dikatakan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkatalah mereka, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersekutu dengan firman Allah ini, atas nama seluruh majelis gereja kita HKBP Immanuel, sampailah salam kasih kami kepada kita semua jemaat HKBP Immanuel. Horas lahita samu. Jemaat yang kami kasihi, jemaat HKBP Immanuel, setelah kita tadi membaca firman Tuhan di Jumat Agung ini, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita supaya kita kuat, supaya kita tetap semangat, dan tentu supaya kita selalu hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, setiap kali kita melihat salib Kristus, tainok ma, salib adalah tanda bahwa kita sudah diampuni. Ipatuduhon Yesus do nampe dihausilang ibana, totong do ibana marhuasu. Tangannya memang terpaku di kayu salib,
Kakinya memang dipakukan di kayu salib. Secara fisik memang dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kuasa ketuhanan tidak ada yang bisa mengambil dari Tuhan Yesus. Dari kayu salib sangat jelas Tuhan Yesus mengatakan, Sadarion Rab doho au di Paradiso. Inilah satu kekuasaan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun kecuali dimiliki oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa mengambil ketuhanan dari Yesus, walaupun dia disalib di bukit Golgota. Alai gak bisa ada singot-singot mau untuk kita. Mau kita mengampuni hasalaan di dongata. Tadopak komadinita kusilang itu hari. Ditiki mata kastaida jala taboko. Sasitona dosata bedang tarampunan ian. Alai radido Yesus manisa dosata. Mengetahui bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk ikut juga mengampuni orang. Itu sebabnya tadi kita katakan salib adalah tanda bahwa kita sudah diampuni dan kita juga mampu untuk saling mengampuni. Yang kedua, menurut kesaksian Alkitab, bahwa dengan tegas dan jelas diberitakan bahwa Yesus benar-benar mati dan disalibkan. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus dari sisi kemanusiaannya sangat-sangat mengalami penderitaan yang dahsyat. Hal ini dapat kita mengerti dan merasakan dari ucapan dan jeritan Yesus langsung dari atas kayu salib. Seruan Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Juga ucapan dari kayu salib yang dikatakan oleh Yesus, aku haus. Juga ucapan Tuhan Yesus dari kayu salib yang mengatakan, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Semua ucapan ini menunjukkan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang sakitnya sangat luar biasa. Tetapi semuanya itu dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi kita. Dari kayu salibnya, Yesus berkata kepada kita, aku sangat mengasihi engkau. Yang ketiga, setelah Yesus mati di kayu salib, maka fakta adalah terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Peristiwa itu menyebabkan terbelahnya tabir, terbelahnya tirai di ruang Maha Kudus dalam bait Allah. Inilah yang memberikan arti pada kita bahwa Yesus telah menjadi korban perdamaian kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau sebelum Yesus mati di kayu salib, kita banyak mendengar ada korban penghapusan dosa, ada korban untuk memohon keselamatan, dan banyak lagi bentuk-bentuk persembahan. Tetapi peristiwa Jumat Agung menunjukkan Yesus memberikan dirinya sebagai korban perdamaian kita kepada Allah, dan itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Ada perubahan yang sangat luar biasa tentang bait Allah
setelah Yesus mati di kayu salib. Apa itu? Kini kita dapat memasuki ruang Maha Kudus Allah. Pelataran Tuhan bukan hanya lagi milik para imam, melainkan sudah menjadi milik imamat orang percaya, yaitu orang-orang yang telah ditebus Yesus dengan kematiannya. Dalam arti yang sangat sederhana, ini mau mengatakan kepada kita, kalau saya mau bertemu dengan Tuhan, maka saya tidak harus lagi memakai perantara. Di dalam doa, saya sudah bisa langsung berbicara, memohon tanpa harus memakai perantara. Dengan robeknya tirai Allah di bait Allah, ini mau mengatakan bahwa kalau saya mau bertemu dengan Tuhan, tidak lagi di bukit sana, tidak lagi di gunung sana, tidak lagi harus di tempat-tempat tertentu, tetapi di dalam doa saya sudah bisa langsung bertemu dengan Tuhan, termaksud melalui ibadah saya, ibadah kita di rumah-rumah saat ini. Tuhan ada dan hadir di rumah kita masing-masing. Jemaat HKBP Immanuel yang dikasihi Tuhan, kiranya ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus hari ini, kita kembali dibangunkan, kita kembali diingatkan bahwa apa yang dialami oleh Yesus tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya mungkin bisa dilakukan oleh Sang Ilahi. Itulah sebabnya kepala pengawal yang berjaga-jaga di Golgota, akhirnya mereka berkata, sungguh ia ini adalah benar-benar anak Allah. Inilah pengakuan orang yang baru menyalibkan Yesus. Inilah pengakuan dari mulut yang baru mengatakan salibkan dia. Tetapi dari mulut yang sama keluar pengakuan, dia sungguh-sungguh anak Allah. Inilah makna penyaliban Yesus itu pada kita. Peristiwa salib seharusnya membukakan mata hati dan iman kita untuk mengenal bahwa hanya Allah saja yang sanggup melakukan itu. Dan salib itulah yang memampukan kita, yang memberi kekuatan kepada kita dalam menghadapi tragedi wabah virus corona ini. Salib Tuhan Yesus selalu memberikan harapan dan kepastian bahwa semua ini pasti akan berlalu. Untuk itulah iman kita selalu mengatakan kepada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang selalu berjalan, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita, Allah yang lebih tahu bagaimana sakitnya orang menderita, Allah yang lebih tahu bagaimana sakitnya orang yang kelaparan, bagaimana perasaan orang yang menderita penyakit yang dikucilkan, dan dia sudah melalui semuanya itu. Dia sudah menang, dan yang menang itu ada bersama-sama dengan kita sekarang, ada di rumah kita, ada bersama-sama dengan kita di ibadah kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kami percaya dengan ibadah kami di rumah kami ini, Tuhan sangat berkenan. Tuhan juga hadir dan memberkati ibadah kami ini. Berkati rumah kami, berkati seluruh isinya. Bapa yang Maha Baik, firman-Mu saat ini menyadarkan kami
bahwa salib-Mu adalah tanda bahwa dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni. Salib-Mu adalah tanda kalau kami sudah menerima pengampunan dari-Mu, maka kami juga harus saling memaafkan dan mengampuni. Bapa yang Maha Baik, kerelaanmu mati di kayu salib itu adalah bukti bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dan itu jugalah yang kami andalkan saat ini sebagai kekuatan dan pengharapan kami dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini. Kami tahu bila Tuhan tidak menolong dan bersama-sama dengan kami, maka kami akan lemah, kami akan ketakutan, bahkan jatuh ke dalam keputusasaan. Untuk itulah kami datang ke hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden dan terkhusus juga untuk Bapak Gubernur di Riau ini dan Bapak Wali Kota di Pekanbaru ini. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka memperhatikan kesejahteraan rakyat dan secepatnya bisa membawa kami keluar dari krisis corona virus 19 ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk para medis, tim dokter yang menjadi garda terdepan menghadapi virus corona ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan kiranya Tuhan semakin memberkati keluarga dan anak-anak mereka. Kami juga berdoa untuk para keluarga dan juga para penderita penyakit virus corona ini. Kiranya dengan kuasa Tuhan Yesus, Tuhan memberikan ketabahan, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lansia. Tuhanlah yang menjaga dan membimbing kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa terhindar dari virus corona ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya dengan pertolongan Roh Tuhan, berikan kepada kami kerjasama yang baik, rasa sosial yang tinggi dalam menolong sesama kami yang kesusahan karena dampak dari virus corona ini. Ingatkan kami untuk bisa bekerja sama dan mendukung pemerintah kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan, yang menjadi pertolongan, dan juga yang menjadi pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.